Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Shalawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di dunia ini Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan berbagai macam makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Oleh sebab itu, sebagai muslim, kita diperintahkan untuk selalu menyayangi dan mencintai makhluk ciptaan Allah, bukan hanya kepada manusia saja, melainkan juga terhadap hewan. Dalam hal ini termasuk juga kucing. Hal ini sebagaimana yang tertulis dalam hadis, barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Banyak sekali kisah tentang kucing yang disebutkan bahwa binatang satu ini merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau sayangi. Maka di video kali ini kami pun harus menggarisbawahi bahwa kisah yang masyhur tersebut sampai saat ini belum ditemukan landasan dari hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pernah memiliki atau memelihara seekor kucing yang diberi nama Muizzah, meski cerita tersebut sangat terkenal di tengah masyarakat kita. Bahkan sebagai umat Islam, kita harus berhati-hati untuk tidak berbohong atas nama Rasulullah dengan mengisahkan kisah tersebut yang ternyata belum tentu benar, karena ini adalah hal yang terlarang. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari Al-Mughirah radhiyallahu anhu, sesungguhnya semua dusta tidak sama dengan berdusta atas namaku. Siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, berarti ia telah menyiapkan tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Namun meskipun demikian, hal itu tidak lantas melunturkan bukti kasih sayang Rasulullah kepada kucing dan seluruh hewan pada umumnya. Dalam hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah melarang untuk membunuh kucing karena ganjaran yang berat di akhirat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang wanita disiksa yang disebabkan kucing yang dia kurung hingga mati kelaparan. Maka wanita itu masuk ke dalam neraka karena dia tidak memberinya makan, tidak pula memberinya minum ketika mengurung kucing tersebut, dan tidak pula membiarkannya memakan serangga-serangga tanah. Hadis riwayat Bukhari. Sejatinya ajaran Islam juga mendorong umatnya untuk menyayangi hewan, bahkan menempatkan mereka yang menyayangi hewan
pada posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk ketika kita memelihara kucing pun, maka tentu saja itu akan mendatangkan pahala. Dan berikut ini pahala serta keutamaan ketika memelihara kucing. Yang pertama, akan diampuni dosa-dosanya. Ada kisah tentang seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, diikatnya dengan kerudungnya, dan diambilnya air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya diampuni. Hadis riwayat Bukhari. Memang dalam hadis tersebut terkait dengan anjing. Namun maksud dari hadis ini adalah jika seseorang memelihara dan menyayangi hewan dengan sepenuh hati, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya karena telah merawat hewan tersebut. Yang kedua, disayangi penghuni langit. Dalam sebuah hadis yang sudah diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, orang yang penyayang maka juga akan disayangi oleh Allah. Sayangilah makhluk Allah yang ada di muka bumi, maka niscaya akan disayangi oleh penghuni langit. Lalu yang ketiga, melatih kita memiliki rasa empati. Untuk itu dianjurkan untuk menyayangi dan mengasihi hewan peliharaan dan dilarang untuk menyakiti ataupun menyiksanya. Yang keempat, mendapatkan ampunan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan, terutama kucing. Ini agar kelak orang tersebut mendapatkan ampunan dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kelima, kucing tidak termasuk hewan najis. Meskipun kucing seringkali memakan sesuatu yang sifatnya najis seperti bangkai, namun Allah meniadakan sifat najis pada kucing. Hal ini sebagaimana ungkapan dari Rasulullah SAW bahwa kucing tetap bukan hewan yang najis, apakah dia memakan sedikit atau banyak sekalipun najis. Yang keenam, menjadi timbangan kebaikan di akhirat. Seseorang yang memelihara kucing ataupun binatang lain dalam jalan Allah dengan penuh iman kepada Allah dan meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah, maka kebaikan yang sudah diberikan pada hewan tersebut, yaitu memberi makan hewan tersebut, bahkan membersihkan kotorannya, kelak akan ditimbang sebagai kebaikan di hari kiamat. Yang ketujuh, mendapatkan rahmat di akhirat kelak. Seseorang yang menyayangi hewan seperti kucing ataupun hewan lain, termasuk hewan sembelihan sekalipun, maka akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat. Barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan sembelihan, niscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedelapan, sebagai sedekah. Umat muslim sangat dianjurkan untuk memelihara, memberi makan, dan juga minum kepada hewan seperti kucing, khususnya saat hewan tersebut sedang lapar dan haus, sebab akan jadi berdosa jika harus membuat hewan tersebut menderita. Dengan memelihara kucing tersebut, maka sudah dijadikan sedekah bagi orang tersebut. Pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup, akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia, atau bahkan binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Yang kesembilan, kucing tidak memiliki banyak kuman. Seperti yang kita ketahui, hewan kucing tidak menyukai air. Jika dilihat dari fakta ini, air adalah wadah subur bertumbuhnya kuman. Inilah yang menyebabkan seluruh permukaan tubuh kucing tidak memiliki jenis kuman, karena kucing merupakan hewan yang takut air. Ini membuat kucing diperbolehkan dipelihara dalam Islam karena tidak memiliki kuman di tubuhnya. Yang kesepuluh, memiliki irama serupa zikir kalimat Allah. Seorang sufi yang bernama Ibnu Bashad hidup di abad ke-10 menceritakan bahwa jika suatu hari ia dan sahabat-sahabatnya sedang duduk di atas masjid kota Kairo sambil menyantap makan malam. Saat kucing melewatinya, Ibnu Bashad memberikan sepotong daging pada kucing tersebut. Akan tetapi kucing tersebut kembali lagi, dan Bashad memberikan potongan daging kedua. Secara diam-diam, Ibnu Bashad mengikuti kucing tersebut sampai sebuah rumah kumuh, dan ia melihat kucing tersebut memberikan sepotong daging tersebut kepada kucing lain yang buta kedua matanya. Kejadian itu menyentuh hatinya, sampai ia kemudian menjadi seorang sufi hingga meninggal di tahun 1067. Bahkan terdapat juga cerita seorang sufi yang di Irak bernama Shibli yang bermimpi jika segala dosanya terampuni sesudah ia menyelamatkan kucing dari bahaya. Selain itu juga, kaum sufi juga percaya jika dengkuran nafas kucing memiliki irama yang serupa dengan zikir kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah tadi 10 manfaat dan pahala yang akan kita dapatkan ketika memelihara kucing menurut Islam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.